Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil review jurnal saya tentang implementasi logika fazi dalam menentukan persediaan barang dengan metode Mamdani. Baik, langsung saja di sini pendahuluan di mana CV Bintang Pratama mendistribusikan barang ke pasar, minimarket, swalayan, dan grosir, terutama dalam bidang makanan dan pecah bela. Menghadapi permintaan yang tinggi, perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan persediaan barang yang dapat menyebabkan masalah dalam pemenuhan order pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan atau SPK yang cepat dan akurat untuk membantu manajemen persediaan. Kemudian SPK adalah aplikasi interaktif berbasis komputer yang menggunakan data dan model matematis untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian implementasi SPK telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah persediaan dan salah satu metode yang digunakan adalah Fuzzy Mamdani. Metode ini meliputi beberapa tahap, yaitu pembentukan himpunan fazi, aplikasi fungsi implikasi, dan penggabungan aturan untuk menghasilkan keputusan yang tepat berdasarkan kondisi yang tidak pasti. Metode Fuzzy Mamdani memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan dengan lebih baik dan mengantisipasi kekurangan stok. Kemudian untuk metode penelitian algoritma sistemnya, metode Mamdani juga dikenal sebagai metode Mix-Max, terdiri dari 4 tahapan untuk menghasilkan outputnya, di mana yang pertama yaitu pembentukan himpunan fazi, variabel input dan output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fazi, dengan masing-masing variabel memiliki deskripsi linguistik. Kemudian yang kedua, aplikasi fungsi implikasi, di mana setelah menentukan variabel input dan outputnya, langkah berikutnya adalah menetapkan fungsi implikasi yang menghubungkan kondisi input dengan outputnya. Kemudian yang ketiga, komposisi aturannya itu di mana menggunakan hasil dari fungsi implikasi tadi, kemudian komposisi aturannya ditentukan dengan metode maksimum untuk proses inferensi dalam sistem fazi. Kemudian defusifikasinya itu di mana proses ini mengubah himpunan fazi menjadi nilai bilangan konkret. Salah satu metode yang umum digunakan untuk defusifikasi ini adalah metode centroid yang dikenal sebagai center of area. Kemudian untuk flowchartnya di mana digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dan urutan prosedur secara grafis, menunjukkan keseluruhan proses implementasi metode Fuzzy Mamdani dari awal hingga akhir. Kemudian untuk metode Fuzzy Mamdani ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama pembentukan himpunan fazi, yang kedua aplikasi fungsi implikasi, yang ketiga komposisi aturan dengan metode Max, yang keempat defusifikasi menggunakan metode centroid. Kemudian yang berikutnya itu penerapan metode Fuzzy Mamdani, di mana deskripsi datanya itu diuji pada tahun 2020 dengan pembelian dan permintaan bulanan yang ditentukan. Contoh datanya itu pada bulan Januari 2021, permintaannya itu sebanyak 3.000 dan pembeliannya itu sebanyak 150. Kemudian untuk aturan fazinya itu, aturan yang digunakan yaitu untuk R1-nya jika permintaannya turun dan pembelinya banyak, maka persediaan barangnya itu berkurang. Kemudian R2-nya itu jika permintaannya turun dan pembeliannya sedikit, maka persediaannya itu berkurang. Untuk R3-nya itu jika permintaannya naik dan pembeliannya banyak, maka persediaannya itu bertambah. Kemudian untuk R4-nya jika permintaannya naik dan pembelinya sedikit, maka persediaannya itu bertambah. Kemudian untuk pembentukan himpunan fazi, yang pertama variabel fazi, di mana di sini ada permintaan naik dan turun, kemudian pembelian sedikit dan banyak. Yang kedua, contoh nilai keanggotaannya itu permintaannya itu sebanyak 3.000 dan PMT-nya itu turun sama dengan 0,5 dan untuk PMT-nya naiknya itu sama dengan 0,5 juga. Kemudian untuk pembeliannya 150, untuk PSD-nya itu sedikit sama dengan 0,88 dan untuk PSD-nya banyak itu sama dengan 0,11.
Kemudian aplikasi fungsi implikasinya itu contoh perhitungannya itu untuk aturannya di mana predikat untuk setiap aturannya itu dihitung berdasarkan nilai keanggotaan. Kemudian untuk komposisi aturannya itu metode komposisi menggunakan metode maksimum untuk menentukan hasil akhir. Kemudian hasil komposisinya itu nilai A1 dan A2 itu dihitung untuk membentuk himpunan fazi baru. Kemudian difusifikasinya itu metode sentralnya itu digunakan untuk menghitung nilai persediaan akhir. Kemudian untuk hasil difusifikasinya itu persediaan barangnya pada Januari 2021 itu diprediksi sebanyak 791. Kemudian analisis dan hasilnya itu untuk tampilan sistemnya itu terdapat menu login, menu utama, dan pengolahan data. Kemudian untuk proses akhirnya itu menampilkan hasil prediksi persediaan barang. Kemudian kesimpulan dari review jurnal ini yaitu yang pertama, implementasi metode Fuzzy Mamdani ini efektif dalam menentukan persediaan barang. Kemudian manfaatnya membantu perusahaan dalam memenuhi permintaan dan mengurangi masalah kekurangan stok. Begitu saja penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.